sebenarnya sih permasalahannya sih sebenarnya udah dari berbulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ditarik mundurnya hanya dari Desember, sebenarnya salah karena permasalahannya sendiri itu sudah bergulir sejak awal-awal, malah sejak bulan Maret April itu sudah banyak timbul permasalahan sampai akhirnya selama ini berusaha untuk bertahan, tapi di bulan Oktober waktu itu sudah ditalak sebanyak 3 kali totalnya ya, udah 3 kali ditalak oleh suami. Jadi ya sejak Oktober itu saya sudah lebih banyak di Jakarta. Dalam kehidupan siapapun yang berumah tangga tidak ada yang menghendaki perceraian, gitu kan. Begitupun saya, gitu loh. Tapi ya kalau misalnya kita terus-menerus berada di satu lingkungan kehidupan rumah tangga yang kondisinya tidak sehat dan tidak bisa diperbaiki, karena yang namanya rumah tangga itu kan isi kepala nih, dua-duanya nih harus nyatu gitu loh. Ya kan, harus ada kerjasama, harus ada komunikasi. Nah ini kita tinggal di rumah hanya berdua, tapi komunikasinya bisa dihitung pakai jari. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di depan handphone, gitu. Entah chatting sama siapa atau urusannya apa. Saya juga yang saya sampai yang kok kita susah banget ya komunikasinya. Kenapa sih, gitu loh. Tapi itu setiap kali saya mengajukan, bukan keberatan ya, maksudnya ayo dong berubah dong, kebiasaan yang kayak gini dirubah dong gitu. Itu sifatnya hanya masuk ke di keluar kanan gitu loh. Jadi lama-kelamaan saya juga jadi capek sendiri gitu kan. Kok kesannya kayak saya yang nuntut terus nih dia untuk berubah gitu loh. Jadi ya lama-lama ya capek juga gitu kan. Dan akhirnya setelah talak yang ketiga kalinya itu, saya di Jakarta, harapannya kan yang namanya perempuan ya, pengennya kan dijemput lah, dibaik-baikin gitu loh. Tunjukkan upayanya untuk memang mau mempertahankan. Ini nggak ada sama sekali. Sampai-sampai saya saya sempat ngalah gitu loh. Saya pulang ke Bandung hanya untuk membicarakan masalah ini, bahwa saya bilang kita nih sudah nggak boleh tinggal serumah karena kamu sudah talak saya 3 kali. Saya bilang gitu. Kalau memang kamu masih mau mempertahankan, ayo tanya-tanya dong. Atau enggak kamu ke keluarga saya, kan istri kamu kan saya nih, keluarga saya kan banyak di Jakarta. Mintalah masukan dari mereka, kan kamu ada nomor handphonenya semua. Tapi yang dilakukan apa? Dia malah nelfonin atau ngirimin message Facebook gitu ya ke orang-orang yang nggak ada korelasinya dalam kehidupan kita, gitu loh. Teman-teman saya lah, semua dia mengatakan ke semuanya bahwa saya ini menghilang kan. Orang kan jadi pada bingung, menghilang, kemarin baru ketemu kok gitu loh. Nah belum lagi dia kebiasaan-kebiasaannya dia kayak meluapkan emosinya dia tuh dengan status-status di Facebook yang akhirnya menimbulkan opini bahwa ini pasti maksud statusnya itu ke istrinya nih, kan pasti seperti itu gitu loh. Nah ini yang saya berulang kali ungkapkan ke dia, tolonglah. Bahkan sampai tante saya aja bilang, sampai yang terakhir nih tante saya sempat bilang, tolonglah kalau ada masalah jangan kamu tulis di Facebook, itu mendegradasi istrimu loh, sampai digituin. Kalau ada masalah diomongin baik-baik sama istrinya, jangan malah ngadu kemana-mana gitu loh. Mencari simpatik bukan dengan cara begitu, caramu salah, digituin. Iya sih, dia bilang iya sih, salah memang cara saya, tapi dilakuin lagi.
Kan orang jadi yang ini maksudnya apa ya gitu. Dan selama itu dia selalu menyebarkan cerita ke orang-orang bahwa saya nggak bisa ditemuin lah. Dia datang ke sini ngomong apa, nanya sama orang rumah, terus katanya orang rumah infoin ke dia saya ini nggak pernah, udah nggak tinggal di sini. Lah orang rumah bingung kapan dia ke sini, nggak ada, salah rumah kali. Orang rumah yang mana yang dia tanya gitu loh. Nah hal-hal seperti itu. Jadi dia melontarkan tuduhan hanya berdasarkan asumsi yang dia punya. Lalu dia mengatakan bahwa itu adalah ya wajar lah kecurigaan saya sebagai suami. Nggak begitu caranya gitu loh. Dan akhirnya setelah semuanya berantakan, sayanya juga jadi makin kesel gitu kan sama apa yang sudah dia lakukan. Apa ngebaca fitnahannya dia lah, segala macam omongannya dia. Akhirnya dia jadi hilang feeling gitu loh. Oh memang dianya nggak mau menjaga marwah istrinya nih. Biasa enak-enaknya nuduh ini itu ya. Saya pikir saya nggak perlu ladenin, ya saya serahin ke pengacara aja lah. Saya yakin bahwa ini semua tidak akan mungkin Allah berikan berupa cobaan gitu ya ke saya kalau saya nggak bisa handle gitu loh. Dan ini pun saya sudah berulang kali memberikan kesempatan gitu kan. Saya ngalah. Sampai pada satu titik di mana ya Allah saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak paham lagi ini harus bagaimana. Jadi mohon ampun saya kalau misalnya saya sudah mengecewakan ya, karena saya pikir kan manusiawi ya. Saya ini banyak salah, saya banyak melakukan kesalahan, saya bukan manusia sempurna gitu ya. Jadi ya kalau misalnya orang memberikan penilaian ini itu kawin cerai, nggak ada yang mau kok. Saya juga maunya mendapatkan orang yang mencintai saya tulus, mencintai anak saya tulus gitu kan. Tapi ya mungkin Allah belum memberikan jodoh yang tepat aja sekarang. Jadi kedepannya saya fokus ke menata kehidupan saya. Alhamdulillah saya mau lanjut kuliah lagi gitu kan. Terus juga saya lebih banyak memfokuskan ke perkembangan Zarno gitu. Ya udah semua dibawa santai aja lah sekarang.